1839042. Saya berasal dari UPBJ UT Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum saya Modul 5 KP2 Kalor Perpindahan dan Pertukaran Panas pada suatu zat, konduksi, konveksi, dan radiasi. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, mengamati perpindahan panas konveksi pada air yang dipanaskan. Yang kedua, mengamati perpindahan panas konduksi melalui sendok logam. Yang ketiga, mengidentifikasi perpindahan panas radiasi. Sebelum kita membahas langkah-langkahnya, kita terlebih dahulu mengenal perpindahan panas. Perpindahan panas itu ada radiasi, konduksi, dan konveksi. Perpindahan panas ada yang pertama adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Yang terakhir, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Berikut adalah contoh peristiwa konduksi. Ini adalah contoh peristiwa konveksi. Contoh peristiwa radiasi. Sekarang kita lakukan kegiatan praktikum perpindahan panas konveksi, konduksi, dan radiasi dengan cara memanaskan air serta menggunakan sendok logam. Alat dan bahannya adalah yang pertama adalah panci, yang kedua adalah kompor, yang ketiga adalah air, yang keempat adalah sendok logam. Langkah-langkahnya adalah: pertama, kita tuangkan air ke dalam panci, lalu kita panaskan. Saat api kompor mengenai panci, lama-lama panci akan terasa menjadi panas. Maka peristiwa ini disebut dengan konduksi. Ketika kita dekatkan tangan di sekitar panci dan kompor akan terasa panas. Maka dalam kegiatan ini peristiwa ini disebut dengan radiasi. Saat air di bagian bawah panci mulai bergerak naik, akan terlihat gelembung-gelembung udara yang mulai naik ke permukaan. Suhu air pun semakin meningkat dan kemudian mendidih. Ketika mendidih, air akan menjadi panas secara merata. Setelah air ini mendidih, kita matikan kompor ini. Lalu kita celupkan sendok ke dalam panci. Lama-lama akan terasa panas. Ini yang disebut dengan konduksi. Panas akan merambat secara bertahap dari ujung sendok, kemudian merambat ke atas. Perpindahan panas konduksi ini melalui sentuhan langsung tanpa perpindahan zat. Hasil pengamatan yang telah saya lakukan dalam praktikum ini, terdapat fenomena yang saya amati. Panci di atas kompor ini adalah mekanisme perpindahan panas konduksi. Perpindahan panas melalui sentuhan langsung antar partikel padat dari kompor ke panci. Sedangkan air dalam panci ini adalah perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas melalui aliran zat perantara. Dalam hal ini adalah air. Yang terakhir adalah sendok logam. Sendok logam ini termasuk perpindahan panas konduksi. Perpindahan panas melalui sentuhan langsung antar partikel tanpa perpindahan massa zat. Panas di sekitar panci atau kompor itu disebut dengan radiasi.
perpindahan panas tanpa melalui zat perantara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pengamatan pada praktikum pemanasan air, dapat disimpulkan bahwa panas dapat berpindah melalui 3 mekanisme utama. Yang pertama, konduksi. Terjadi pada benda padat seperti saat panas berpindah dari kompor ke panci dan air panas merambat melalui sendok logam. Panas berpindah melalui getaran partikel-partikel yang saling bersentuhan tanpa perpindahan massa zat. Yang kedua adalah konveksi. Terjadi pada zat cair atau air. Ketika partikel zat yang panas atau massa jenisnya berkurang, bergerak naik, dan partikel yang lebih dingin, massa jenisnya lebih besar, bergerak turun, menciptakan aliran atau sirkulasi yang meratakan suhu. Hal ini teramati dari pergerakan air dan gelembung saat mendidih. Yang ketiga adalah radiasi. Panas juga dapat berpindah tanpa memerlukan medium, seperti yang terasa ketika tangan didekatkan di atas atau di samping sumber panas. Yang seperti contohnya adalah kompor atau panci berisi air mendidih. Tanpa menyentuhnya, panas ini dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Praktikum ini berhasil menunjukkan bahwa dalam satu sistem sederhana seperti memanaskan air, ketika mekanisme ini perpindahan panas itu ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Dapat terjadi secara simultan dan saling melengkapi. Sekian dari video saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.